Oke, halo teman-teman, kembali lagi di channel aku dan kembali lagi di video aku. Lanjut ke video ke-12, teman-teman. Sebelumnya, kenalin lagi, nama aku Rafael Moses Baptista. Aku adalah seorang mahasiswa program studi teknologi rekayasa otomasi dari Universitas Diponegoro, angkatan 2025 dengan digit bracket 005. Oke, jadi teman-teman, kita kembali lagi di video tentang belajar ngoding, belajar memprograman. Ya, kita udah sampai ke part 12 atau video ke-12 yang dimana kita akan membahas mengenai Object Oriented Programming, teman-teman, atau OOP. Nah, untuk video kemarin tuh kita udah bahas mengenai pendalaman lagi mengenai C++. Kemarin tuh ada kondisi, for, perulangan, terus juga kita kemarin udah belajar pemisahan file CPP dan HPP, teman-teman ya. Oke, jadi masuk ke materi baru, ke video baru. Untuk di video kali ini kita kembali lagi dengan alur pembelajaran yang akan menunjukkan perjalanan kita dari awal sampai akhir, teman-teman. Yang pertama pasti adalah pengenalan tentang konsep dasar OOP atau pengertian dari OOP. Apa itu OOP? Kedua ada class dengan atribut dan konstruktor. Ketiga ada metode dengan dalam class dan penggunaannya. Berikutnya ada pembuatan objek dan akses ke metode atau atribut. Yang berikutnya ada pemisahan kode ke file HPP dan CPP lagi. Ya lagi ya teman-teman. Karena di video kemarin aku udah bahas juga tentang pemisahan HPP dan CPP ini. Tapi di video ini bakal kepake lagi teman-teman. Dan berikutnya ada contoh dasar inheritance antara class induk dan class turunan. Oke, daripada pusing-pusing kita langsung masuk ke materinya aja teman-teman. Oke. Jadi materi pertama atau di slide pertama, apa itu Object Oriented Programming? Jadi, Object Oriented Programming adalah paradigma pemrograman yang memodelkan program sebagai kumpulan objek yang saling berinteraksi. Gampangannya gini, OP itu buat menjalankan suatu objek yang dimana objeknya itu dia ada kelas yang kelasnya itu berisi data dan fungsi seperti itu teman. Jadi dia menjalankan sebuah objek, menjalankan sebuah program yang dimana dalam objeknya itu dibuatnya berdasarkan kelas dan kelasnya itu berisi data dan fungsi. Terus kenapa OOP itu digunakan? Karena OOP itu dalam penggunaannya dia memudahkan pengelolaan kode, lebih terstruktur atau lebih rapi ya teman-teman. Terus bisa di-reuse kodenya. Jadi kita bisa menggunakan ulang kodenya dengan memanggil suatu fungsi, terus bisa mendekati cara manusia melihat objek di dunia nyata. Jadi lebih bisa dipahami lah, lebih mudah dipahami teman-teman intinya. Oke, berikutnya ada class, atribut, dan konstruktor. Nah, yang pertama, class itu merupakan langsung aja kerangka yang mendefinisikan bentuk objek. Jadi class itu mendefinisikan bentuk objek yang dimana di dalam class itu ada data dan perilaku. Nah, terus berikutnya ada variabel atau atribut lah ya. Atribut itu juga disebut variabel teman-teman. Nah, jadi atribut atau variabel itu merepresentasikan data milik tiap objek teman-teman. Jadi kan uh, ada kelas. Nah, dalam kelas itu ada objek. Nah, objek itu kelas itu mendefinisikan objek. Nah, dalam objek itu ada atribut dan metode. Nah, atributnya ini atau variabel itu berisi tentang data-data milik tiap objek teman-teman. Terus berikutnya ada konstruktor. Nah, konstruktor ini itu adalah fungsi khusus dalam kelas yang otomatis kita panggil saat objek dibuat. Nah, untuk konstruktor sendiri dia tuh fungsinya untuk menginisialisasi nilai awal sebuah atribut, teman-teman. Oke, ini ada contoh codingannya ya, sesingkatnya aja. Untuk inisiasi kelas, atribut, dan konstruktor. Seperti teman-teman lihat, ada class, my class, yang ini ada nama kelasnya itu mendefinisikan nama kelasnya atau mendefinisikan ya menginisiasikan nama kelasnya. Berikutnya ada publiknya. Publik ini merupakan akses specifier yang dimana publik ini bisa supaya dalam suatu program ini dia bisa mengakses beberapa fungsi di luar kelas ini teman-teman. Jadi dia full mengakses ke satu program.
bisa diakses ke satu program. Beda lagi jika akses specifier menggunakan private, yang dimana dia hanya bisa menjalankan satu kelas yang hanya ada di dalam kelas itu saja. Cuman jika udah mau di run di luar kelasnya itu nggak bisa teman-teman, karena private. Jadi kebanyakan itu menggunakan publik teman-teman. Jadi sebenarnya tergantung penggunaannya teman-teman ya. Mau dipakai buat yang hanya bisa akses satu kelas atau bisa mengakses seluruh kelas secara lokal dalam satu program. Nah, ini ada constructor ya. Ini constructor merupakan my class ya. Dia sama-sama menyebutkan my class seperti nama kelasnya teman-teman. Terus ada outputnya atau cetaknya. Nah, ini ada constructor dengan parameter. Nah, ini ada seperti biasa dia menganukan kelasnya itu menjadi nama car ya teman-teman. Nah, ini kelasnya dijadiin nama kelas itu car, terus ada akses specifier publik supaya bisa mengakses ke satu program berarti. Nah, ini ada atribut. Nah, atribut ini ada tipe datanya string, string dan integer. Untuk string itu untuk variabel atau iya variabel ya teman-teman. Variabel brand, model, dan untuk integer itu dia tipe data untuk variabel year. Nah, yang dimana dia konstruktor lagi ya teman-teman, seperti yang di sini dia memanggil apa ya, kayak memanggil semacam dia bisa memanggil, bisa mendefinisikan atau menginisiasi apa kelasnya car ya teman-teman, sama-sama car. Terus ada string, string dan integer. Berarti di mana dia itu suatu konstruktor itu berisi ketiga atribut itu, yang dimana string x, string brand didefinisikan sebagai x, terus string y itu didefinisikan sebagai model, string X didefinisikan sebagai brand, string Y didefinisikan sebagai model, dan integer Z didefinisikan sebagai tahun. Nah, oke sebentar. Tadi mungkin habis konstruktor dengan parameter, kita bakal langsung coba buat pindah ke codingannya, itu tentang OP dan class, terus konstruktor dan atribut ya teman-teman ya. Sebentar. Oke. Ini kita udah masuk, kita coba untuk codingan yang OP secara umum aja teman-teman ya. Ini ada seperti biasa include library yang IOStream, terus using namespace std sebagai alias, terus ada class ini untuk anukan mendefinisikan fungsi class. Dia semacam memanggil enggak memanggil ya, mendefinisikan kelasnya, dan namanya itu adalah my class. Nama kelasnya adalah my class. Ini mungkin saya beda aja teman-teman, jadi bebas ya. Kok yang tadi kan yang di konstruktor dengan parameter kan dia nama kelasnya itu car teman-teman. Ini cuma sih nama kelasnya itu my class, jadi bebas bisa dijadiin apa aja. Cuman ini biar bedain sama kelas ini aja. Terus ada access specifier public supaya bisa diakses ya, diakses secara full satu program. Terus ada my class, ada konstruktornya my class ya, sama dia menyebut ulang untuk nama kelasnya. Terus keluarannya itu hello world. Ya, ada fungsi mainnya yang dimana my class ini dia sebagai objek, dia dijadikan objek. Jadi ini ya, untuk komennya itu ada create an object of my class. This is will call the constructor. Nah, dimana jika ingin memanggil konstruktor itu harus membuat objek di dalam kelasnya. Jadi kan ada kita kelasnya namanya my class. My class ini dia dengan adanya my object ini, dia itu semacam seakan-akan menjadikan bahwa oh ini loh, di dalam my class-nya itu ada objek yang namanya itu my object. Untuk my object ini sebenarnya juga bebas teman-teman, sebenarnya bisa diganti juga ya. Jadi bebas tergantung penggunaannya. Nah, ini dari itu aja kita run teman-teman. Dan keluarannya adalah hello world ya. Ini ya, ada cout hello world, keluarannya itu hello world teman-teman. Nah, seperti itu. Terus lanjut ke yang parameter. Nah, iya, konstruktor parameter. Nah, ini ya, seperti yang tadi itu ada seperti biasa include IOStream using namespace std. teman-teman. Terus ada class, nama classnya itu car ya teman-teman. Terus ada akses specifiernya itu public. Terus atributnya itu ada untuk brand, model, dan year teman-teman ya. Yang dimana brand, model, dan year itu
mempunyai tipe data. Untuk brand dan model itu tipe datanya yang string, dan year tipe datanya itu integer. Yang dimana brand didefinisikan sebagai X, model sebagai Y, dan year sebagai Z. Nah ini konstruktornya tuh ini buat konstruktornya ya, dia dalam kurung ini untuk konstruktornya, dan di dalam konstruktornya terdapat atribut atau sebuah variabel teman-teman, yang dimana nanti akan dipanggil ketika kita menjalankan fungsi main yang udah kelasnya itu udah dijadikan objek teman-teman. Nah iya, ini ya ada create car objects ya, jadi untuk class car itu dibuat objeknya dan otomatis akan memanggil konstruktor. Cuman di sini value-nya atau nilai dari atributnya tuh beda sesuai dengan objek 1 dan objek 2. Di sini objek pertama itu ada BMW X5 tahun 1999, dan untuk objek kedua adalah Ford Mustang tahun 1969. Nah, ini adalah untuk mencetaknya atau print value-nya. Dia check out objek 1 yang nanti keluar itu adalah objek 1, terus dia memanggil ini ya, objek satunya ini ada BMW, brandnya itu BMW, modelnya X5 X5, dan year-nya tahunnya itu 1999 teman-teman. Iya, car objek 1 brand, car objek 2 car objek 1 model, dan car objek 1 year. Nah, terus slash n buat bikin baris ke line baru. Langsung kita coba run ya teman-teman. Oke, udah di run, dan ini kalian dalam outputnya itu sesuai dengan value yang kita tentukan di fungsi mainnya. Untuk objek pertama itu ada BMW X5 tahun 1999, dan objek kedua ada Ford Mustang tahun 1969. Nah ini keluaran di sini. Nah oke, seperti itu teman-teman buat yang codingan konstruktor dari parameter, konstruktor dengan parameter teman-teman. Jadi konstruktor dengan parameter itu intinya dia konstruktor yang isinya itu atribut, atau yang dimana atribut itu berisinya isi data atau variabel teman-teman ya. Oke, setelah lanjut ke berikutnya yaitu ada metode ya, metode. Nah, metode itu apa? Metode itu adalah fungsi yang berada di dalam kelas ya, dalam kelas. Nah, yang dimana fungsi dari metode digunakan untuk menampilkan data, mengubah data, menjalankan logika tertentu teman-teman. Nah, jangan lupa untuk komen atau ya semacam komen untuk memanggil metode itu menggunakan operator titik. Ya, ini untuk method function ya. Ada contohnya sederhana aja. Nama kelasnya itu my class, terus access password public, terus method functionnya itu void. Nah, ini jadi masih menggunakan fungsi ya, semacam mendeklarasikan fungsinya ya teman-teman. Ada void my method sesuai dengan untuk fungsinya sebenarnya bebas namanya, karena dia kan fungsi ya, sebuah fungsi, jadi ngasih namanya bebas teman-teman. Cuman keluaran bakal tetap hello world. Nah, kan untuk metode yang di dalam ya, di dalam kelas ini, tapi juga metode di luar kelas. Nah, biasanya untuk metode di luar kelas itu tuh untuk program yang dia harus memiliki beberapa fungsi main, yang dimana dia fungsi main sih ya, karena dia menggunakan beberapa kelas teman-teman. Jadi misal kelas yang pertama udah, terus di kelas kedua dia manggil ulang tapi dari pakai fungsi ke kelas pertama teman-teman. Nah seperti itu ya. Nah oke, ini ada perbedaan untuk metode dan konstruktor, karena barusan kita membahas konstruktor dan barusan banget lagi kita membahas metode. Nah perbedaannya itu apa? Yang pertama, metode itu dia melakukan aksi dari objek, sedangkan untuk konstruktor itu menginisialisasi dengan objek teman-teman. Untuk namanya itu metode tuh bebas. Nah, kan kalau konstruktor kan harus sama dengan nama dari kelasnya. Ini ya car ya sesuai dengan nama kelasnya car. Cuman kalau yang metode itu bebas, ya dia nama kelasnya itu my class, sedangkan dia nama fungsi metodenya itu my method teman-teman. Namanya bebas ya. Terus untuk return type-nya itu untuk metode sih dia return type-nya ada void, integer, string, dan lain-lain. Tapi kalau
constructor dia tuh nggak punya return type ya. Jadi tipe data itu nggak ada teman-teman, nggak ada ya. Cuman tipe data dia adalah di atributnya. Itu untuk yang constructor dengan parameter. Terus untuk pemanggilannya, method tuh dipanggil secara manual. Dia harus nih dia manggil lagi, salah. Manggil lagi tiba-tiba void ya. Sama dengan ini void, terus dia mendeklarasikan kelasnya, nama kelasnya, setelah itu baru nama fungsi metodenya ya, my method gitu. Terus sedangkan kok constructor tuh otomatis dipanggil saat objek itu dibuat dan saat di run teman-teman. Terus untuk fungsi dari atau tujuan dari metode itu dia untuk mengubah data, operasi akses dan operasi dan akses data. Sedangkan untuk constructor tujuannya itu untuk mengisi nilai awal atribut teman-teman. Sebentar. Ya. Kita langsung masuk ke metode teman-teman. Untuk codingan yang metode. Nah, sebentar. Mana metode? Nah, ini yang metode dalam kelas dulu. Ini ada seperti biasa ada using in namespace std dengan library iostream ya teman-teman. Nah, ada ini nama kelasnya itu my class, terus access specifier-nya itu public ya. Dan ini void dengan nama metodenya, nama fungsinya itu say hello. Nah, dan return type-nya itu void teman-teman ya. Terus ada keluaran hello world. Nah, di sini ada fungsi main-nya. Dimana dia akan mendefinisikan nih my class, dia membuat objek buat kelasnya itu. Dan dia di bawah ini dia akan memanggil metodenya dengan cara titik nih ya, operator titik teman-teman, untuk memanggil sebuah metode. Tapi untuk memanggil sebuah metode pastikan kelasnya itu sudah dibuat suatu objeknya, sudah dibuat objeknya udah ada. Setelah itu baru untuk memanggil metodenya itu my object, terus operator titik dan langsung nama metodenya, nama fungsi metodenya teman-teman. Ini langsung kita coba run aja teman-teman. Nyatu sama programan tadi gak apa ya. Nah, outputnya ya tetap hello world. Cuman ini aku semacam ngasih tahu gini loh, kalau misalkan kita menggunakan metode itu seperti apa. Dia untuk mendeklarasikan metode harus menggunakan return type. Ya bebas sebenarnya. Untuk metode kan return type tadi bebas ya teman-teman, bisa void, bisa apa. Dan terus untuk nama fungsinya atau nama metodenya itu bebas. Cuman diketik di sini di bawahnya access specifier. Dan untuk pemanggilannya itu harus dipanggil secara manual dengan cara operator titik tadi itu. Jadi untuk di fungsi mainnya dia pastikan dia udah ada objeknya, setelah itu baru memanggil metodenya teman-teman. Seperti itu. Terus kita lanjut lagi ke yang metode di luar kelas teman-teman ya. Agak ngantuk dikit teman-teman. Nah, ini seperti biasa ada include iostream using namespace std, terus ini nama kelas itu my class, terus akses specifier buat publik bisa diakses dalam satu program ya. Terus ada metodenya atau mendeklarasikan metodenya, dia return type-nya void dan nama metodenya itu say hello. Nah, terus ini metode ada pendefinisian metode itu di luar kelasnya. Berarti di luar ini. Nah, dia ada void my class, terus dia sebelum nama fungsi metodenya itu dia ada manggil atau mendefinisikan my class-nya dulu, nama kelasnya dulu, lalu baru dia cetak keluaran hello world. Terus ada fungsi main-nya itu sama seperti yang metode in tadi atau di dalam kelas tadi, intinya dia membuat objek dan dari objeknya itu untuk memanggil fungsi metodenya teman-teman. Untuk outputnya pasti sama aja, sama-sama hello world karena emang keluarnya situ hello world. Cuman konsepnya itu dia bisa memanggil metode itu di luar kelas teman-teman dengan cara dia mengulang deklarasi metodenya tapi di depan nama fungsinya itu dikasih nama kelasnya teman-teman. Nah ini ya sama ya hello world teman-teman. Keluarnya pasti hello world. Ya seperti itu karena emang di sini outputnya keluarnya cuman hello world ya. Cuman ada print hello world output hello world-nya. Oke. Lanjut ke objek dan akses
method atau atribut. Nah, sebenarnya itu untuk akses metodenya sama dengan cara tadi, yaitu ini, dia pakai nama objeknya terus titik my method. Jadi ya tadi semacam pemanggilan metodenya lah teman-teman. Seperti itu. Jadi udah input ke yang tadi ku jelaskan buat cara mengakses atau memanggil metodenya teman-teman. Oke, berikutnya ada pemisahan file CPP dan HPP. Untuk yang di kiri ini HPP teman-teman. Yang di kanan tuh CPP-nya. Terus yang ini itu nanti dia adalah main CPP-nya teman-teman. Oke, jadi yang di sini tuh seperti biasa. Yang kemarin aku bilang HPP itu pasti dia isinya tuh cuman mendeklarasikan aja. Terus yang di file CPP-nya itu untuk mengimplementasiannya. Dan untuk yang main CPP-nya tuh untuk pemanggilannya. Oke, salah. Nah, ini mungkin sebenarnya mungkin langsung ke codingannya aja teman-teman. Karena ini kemarin udah aku bahas. Lagi kita langsung lompat ke codingannya. Mana nih? Nah ini. Iya. Ini untuk yang main person CPP-nya. Sini untuk yang HPP-nya. Nah, seperti biasa, kalau HPP itu pasti ada if not definite, jika masih belum terdefinisi, maka definisikan. Ini ya, yang line 1 dan 2. Itu kemarin udah aku tekanin juga. If not definition itu jika file HPP-nya itu masih belum terdefinisi, maka definisikan file HPP-nya. Ada include string ya, include library string, terus ada using namespace std, terus class-nya dengan nama kelas itu person teman-teman. Nah ini untuk access specifier dia private. Nah terus ada string name integer age. Jadi tipe data string untuk variable name atau ya, terus integer tipe data integer itu untuk umur. Terus dia buat specifier publicnya itu dia ini ada constructor dan ada method ada constructor dan ada metodenya teman-teman. Yang dimana untuk constructor itu dia memanggil ini nama kelasnya person, terus isinya itu atribut-atribut atau variabel-variabel, yaitu yang ini yang di private ini ya, dia itu isinya itu nama dan umur. Terus untuk yang method itu ya seperti biasa tadi return type-nya bebas, terus setelah itu introduce, dia menamakan fungsinya itu sebagai fungsi introduce atau perkenalan. Terus masuk ke file yang CPP-nya yang dia cuman pengimplementasiannya. Dia udah pasti otomatis dia akan pastikan dia itu menginclude person.hpp. Sebentar. Ini tak salah nih. Setelah ketik nanti nggak ke input malah. Nah, person.hpp. Nah, oke. Include library iostream, terus dia person ya di depan ini person, dia menganukan kelasnya lagi person. Terus ini isinya ada isi atributnya, dia ada umur dan nama. Terus this ini ya, this itu untuk di itu dia di situ untuk semacam ya mendefinisikan ini itu untuk untuk atribut. Nah ini itu untuk variabel, jadi atribut name itu sebagai variabel name dan atribut age sebagai variabel age, seperti itu teman. Untuk yang fungsi di sini ada void ini void person ya, dan masuk ke ini untuk metode, ini calling metode ya teman-teman ya, void terus masuk manggil nama kelasnya ya, pasti di depan nama fungsi metodenya itu dia manggil nama kelasnya atau menyebut nama kelasnya dulu. Asli keluaran nih cout ya, keluarannya itu hi my name is variable nama, terus and I am variable age years old, seperti itu. Terus yang terakhir nih ada untuk file main person hpp ya, bentar ganti dulu, kesalahan lagi nih ya. Nah oke, seperti ini ya, include iostream dan include pastinya include person hpp, terus using namespace std, terus fungsi mainnya tuh dia
manggil class person, yang dimana class person itu dia udah punya fungsi introduce yang dia akan memiliki keluaran seperti ini, yang ada variabel ini. Nah, itu teman-teman. Terus yang itu Alice, yang namanya Alice, age-nya 22, terus yang person 2. Ini objek ya, ini P yang biru ini bukan objek teman, jadi dia memanggil sebagai objek, jadikan objek dulu ya ini ya. Bob umurnya 30 teman-teman, di data integer, di data konstanta karakternya ya. Sini ini untuk apa ya, cetak keluarannya tuh objek 1 P1 ya, objek pertama atau objek 1 gitu sebut aja. Terus dia memanggil metode introduce-nya yang dimana terus tuh ini salah ini ya, bener nih introduce tuh ini teman-teman. Nah, sama seperti yang objek 2, langsung kita coba. Sabar. Kalau seperti ini kita harus run menggunakan terminal teman-teman. Langsung git Nah, ini teman-teman, jadi sekalian ngeliatin prosesku buat ngetik ini ya, akhirnya keluar juga ini. Jadi untuk pemisahan file CPP dan HPP seperti yang di video kemarin kan tadi kemarin udah aku coba. Emang cuman bisanya ngeran lewat terminal teman-teman. Dan untuk promnya ya seperti ini ya. Dan masih kadang tuh ada kesulitan lah, apa namanya juga belajar teman-teman. Ya, jadi ini langsung keluar outputnya. Hi, my name is Alice and I am 22 years old ya, seperti yang di sini di objek P1 itu ada Alice untuk variabel name dan 22 untuk variabel age teman-teman. Nah, sama seperti yang Bob juga ya. Dia Bobnya untuk variabel name dan 30 untuk variabel age. Seperti itu teman-teman untuk yang pemisahan file CPP dan HPP itu. Nah, lanjut lagi kita ke ini terakhir teman-teman, ada inheritance ya. Inheritance apa? Intinya dia tuh kelas turunan teman-teman. Jadi sebuah konsep di OOP yang dimana sebuah kelas itu mewarisi atribut dan metode dari kelas lain. Jadi kelas turunan teman-teman. Nah, ini ada contoh codingannya. Tapi langsung aja kita lompat ke codingan yang di VS Code-nya ya. Ketimbang di situ nggak bisa di-run teman-teman. Oke, masuk sini. Nah, ada include iStream seperti biasa, terus include string, terus ada using namespace std. Nah, ini untuk base class-nya atau kelas induknya teman-teman. Yang dimana nama kelasnya itu vehicle, oke. Terus akses spesifier republik, terus ini ada string. Ini untuk untuk apa ya, atributnya itu ada tipe data string untuk variabel atau atribut brand, yang dimana ini tuh isi dari brandnya tuh Ford ya, langsung disebutin nilainya Ford. Terus ada ini untuk metode ya, metode itu untuk return type void, terus ada hong ya, nama fungsi itu hong ya, atau klakson ya teman-teman. Terus setelah fungsi metode hong itu dipanggil, dia akan mencetak keluaran tuh tut gitu ya. Terus ini untuk yang kelas turunannya, yang dimana untuk kelas turunan kita nggak perlu mengetik secara full buat codingan ulangnya lagi. Ini mumpung karena codingannya pendek, jadi kata apa sih cuma beda dikit, tapi kok codingannya panjang itu nanti bingung sendiri teman-teman. Makanya kita menggunakan itu inheritance class, yang dimana dia itu bisa menurunkan fungsi dari kelas induk teman-teman. Ya, untuk derived class itu untuk kelas turunannya, yang dimana dia hanya perlu untuk memanggil nama class-nya, class car ini teman-teman, terus titik 2, terus dia
ini ya, apa nyebut uh, apa publiknya itu, terus dia akan memanggil lagi nama kelasnya. Jadi untuk kelasnya itu car. Jadi apa ya? Dia semacam mau bikin kelas baru. Ini kan kelas pertama kan vehicle. Nah, dia kelas kedua tuh car. Nah, di mana kelas car itu dia memanggil lagi kelas itu vehicle, teman-teman. Nah, di mana akses classifiernya publik lagi seperti biasa. Terus nah ini string mode dia cuma tinggal nyebutin stringnya. String untuk apa ya? String untuk ya variabel ya, string variabel modelnya. Tinggal Mustang gitu. Terus untuk fungsi mainnya itu tinggal class car, berarti class dari ini ya, apa kok iya ya nama kelas dari kelas turunan, yaitu ada car, terus dia jadiin objek my car, yang dimana dia akan memanggil metodenya dengan cara ini my car untuk objeknya, titik untuk memanggil metode, itu hong untuk memanggil ini metode yang ini nih, dimana dia akan keluaran tutut gitu, hong. Nah terus ini untuk outputnya itu objek my car, terus variabel brand, terus ini tanda petik itu untuk eh ini apa keluarannya tutut itu ya, terus my car model. Nah terus langsung kita coba run aja dong. Sebentar. Oke, tutut Ford Mustang. Nah jadi untuk apa ya, untuk yang inheritance itu dia memudahkan kita karena kita nggak perlu buat mengetik ulang fungsi-fungsi yang ada di kelas induknya. Kita tinggal uh, manggil ulang buat ini ya, buat kelas induknya kita panggil ulang dengan cara ini ya, vehicle ini manggil kelas pertama, terus langsung kita nyebutin buat fungsi kedua itu cuman nyebutin apa ya, kayak variabelnya aja, udah seperti itu. Nanti buat manggil metode kan gampang, tinggal my object, namain objeknya, terus nama objeknya, terus titik, terus langsung sebut nama metodenya, teman-teman. Dah, keluarannya akan seperti ini, tutut Ford Mustang, seperti itu teman-teman ya. Oke teman, jadi kita udah sampai di akhir materi ya teman-teman ya. Udah buat yang C++ ini mungkin untuk teaser video berikutnya mungkin itu tentang ada AI-nya lah teman-teman. Kita akan membuat suatu project dan ada AI-nya ya. Memudahkan ya AI itu ya. Oke teman-teman, jadi untuk video kali ini sampai sini aja. Aku udah bahas buat yang tentang object oriented programming di video kali ini. Ya, buat teman-teman yang mungkin sekiranya masih ada kurang paham dengan penjelasanku, silahkan untuk kita diskusi di kolom komentar karena kita masih sama-sama belajar dan kita masih juga ingin belajar bareng untuk berkembang lebih jauh lagi teman-teman. Oke. So teman-teman, untuk videoku udah sampai di sini aja. Buat teman-teman semua jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makan ya teman-teman ya. Minum juga jangan lupa teman-teman. Oke. Aku izin pamit undur diri dulu untuk video kali ini. Oke, see you guys in the next video. Dadah.